Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya nih? Kakak harap kalian selalu sehat ya. Meskipun kita terpisah dari layar kita masing-masing, tapi kakak percaya Tuhan pasti hadir bersama dengan kita. Pada saat ini kakak mau ajak kalian untuk saat teduh sejenak. Marilah kita menyanyikan satu lagu, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. 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 Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami dipertemukan kembali Tuhan pada ibadah sekolah minggu pra-remaja online. Ya Tuhan, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu, Bersuka Dalam Tuhan. Nah, semangat ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Sebelum itu marilah kita menyanyi satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai membaca firman, mari kita bersatu dalam doa.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mengumpulkan kami bersama dengan adik-adik melalui sekolah minggu online ini Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk dapat duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga untuk Kak Christine Tuhan yang akan menceritakan firman-Mu. Biarlah boleh apa yang keluar dari Kak Christine Tuhan itu semuanya hanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Berkatilah Tuhan, biarlah boleh firman yang diberitakan dapat menjadi kekuatan bagi kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga di minggu pagi ini kalian sehat semua, berbahagia. Jangan lupa sarapan ya. Oke, pagi hari ini kita akan sekolah minggu sama Kak Christine dari Komplek Raja Wali, dan sama Kak Rina, Kak Clara, Kak Anggi. Nah, sekarang Kak Christine mau ngajak adik-adik untuk baca Alkitab. Karena apa? Karena tema kita pada pagi hari ini ialah pertolongan kita ialah dari Tuhan. Kita mau baca dari Mazmur 121 ya. Siapin Alkitabnya, tapi tenang juga ya, karena nanti di samping kakak kanan atau kiri akan ditampilkan juga ayat Alkitabnya. Oke. Kita mau baca bareng-bareng, tapi kakak pimpin dari sini ya. Yuk, kita baca. Judulnya perikop itu adalah Tuhan Penjaga Israel. Oke. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Amin. Halo, shalom adik-adik. Tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 121. Tadi pertama kakak udah bilang temanya apa sih? Temanya itu adalah pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah, pada minggu hari ini kita mau mempelajari tentang fotum dalam ibadah. Nah, ibadah, adik-adik pasti tahu ibadah kan? Nah, pasti sering dong ikut ibadah, ikut papa mama ke gereja, ya kan? Nah, di situ itu kalau misalnya kita sebelum masuk ke prosesi pembacaan Alkitab, di awal setelah prosesi masuk itu ada yang namanya fotum dan salam. Nah, fotum itu yang gimana sih Kak? Nah, terus kita juga ingin tahu fotum itu sebenarnya fungsinya apa sih gitu kan. Nah, kita mau baca dulu dari Mazmur 124 ayat 8. Ya, kakak bacain. Bunyinya, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, itu fotum, itu pasti yang akan kalian dengarkan, yang nanti akan disebutkan oleh Bapak atau Ibu Pendeta ya. Jadi fotum ini itu beda sama doa. Beda, fotum bukan doa. Jadi kita tuh nggak perlu nunduk kepala, lipat tangan gini. Tapi kita untuk menyambut apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu Pendeta, kita reaksinya itu mengatakan amin. Amin itu artinya mengiyakan, mendoakan. Karena di situ bacanya adalah pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, kenapa sih Kak harus ada fotum? Fungsinya fotum tuh apa sih? Fungsinya fotum itu adalah pernyataan hadirnya Tuhan Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi kita itu kalau dalam ibadah kan pasti datang dari segala penjuru komplek dong. Ada dari angkasa, Raja Wali, Dwi Kora, Trikora, terus Cilodong. Cilodong jauh ya, punya gereja sendiri kan. Terus Ambarapura juga ada, pasti di sana juga ada fotum kan dirangkain ibadahnya. Dirgantara juga, terus Angkasa Puri juga. Nah, itu menyatakan bahwa Tuhan Allah itu hadir di tengah-tengah umatnya yang berkumpul untuk melaksanakan ibadah. Jadi kita tuh
mengamini. Adik-adik kan kalau didoain, ih semoga kamu tambah pinter ya, semoga kamu tambah ganteng, tambah cantik, kalian pasti ih amin, amin. Kalau amin itu berarti mengiyakan. Nah, paham dong anak sekolah minggu. Halim tuh pinter-pinter kok ya. Oke, tadi dari Mazmur 121 itu juga mengingatkan kita bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan, nggak ada yang lain. Oke, jadi gini, misalnya kalau misalnya adik-adik lagi lapar, kalau kalian lapar pasti kalian ngapain? Pasti makan dong, ya kan? Makan di rumah itu karena Tuhan yang ngasih makan. Tapi lewat siapa? Lewat mama, lewat ibu, lewat mbak yang masakin kita makan. Terus kalau misalnya kalian sakit, siapa yang tolong kalian? Siapa memberi kesembuhan? Tuhan. Tapi Tuhan itu melewati perantara dokter, perawat, tenaga medis. Nah, kalau misalnya kalian lagi kesusahan, lagi sedih, itu pasti Tuhan yang ngasih penghiburan, Tuhan yang tolong. Lewat siapa? Lewat keluarga, lewat teman. Jadi Tuhan itu selalu menolong kita. Kita pun juga harus percaya kepada Tuhan. Nah, kakak mau nanya deh sama adik-adik, kalian tahu yang namanya labirin nggak sih? Labirin. Kalau yang nonton Harry Potter yang seri Goblet of Fire, itu kan terakhir ada ada pertandingan yang melewati labirin. Labirinnya itu serem banget, tapi nanti terakhir mereka itu akan memperebutkan yang namanya piala kan, piala yang bercahaya itu melewati labirin. Nah, dalam hidup kita itu juga ada yang namanya labirin kehidupan. Labirin tuh bentuknya gimana sih? Maju, kalau ternyata di depan itu jalan buntu, kalian pasti mundur. Lihat kanan, lihat kiri, jalan ke kanan, jalan ke kiri, cari jalan sekiranya mana yang benar, mana jalan yang benar, mana jalan yang sesuai hingga kita sampai keluar dengan selamat. Nah, hidup kita tuh sama kayak labirin. Ada aja jalan buntu, ada aja ancaman, ada aja bahaya, ada aja tersesat, ada aja kesedihan, ada aja kepahitan. Nah, kadang juga kita tuh suka capek kan. Aduh capek, mana sih jalan keluarnya? Aduh capek, mana sih, masa gue dari tadi tersesat terus gitu kan. Kita tuh kadang suka ragu sama Tuhan, ya kan? Tapi kita tuh harus yakin sama pertolongan Tuhan, karena Tuhan itu yang tahu sebenarnya jalan keluarnya tuh yang mana. Tuhan itu yang tahu jalan yang patutnya kita tempuh itu yang mana, karena kita itu yang ada di dalam labirin kehidupan. Tuhan itu ngeliat kita dari atas. Jadi Tuhan tahu nih, oh harusnya Christine itu lurus kanan, lurus lagi ke kiri, terus lurus, terus sampai. Jadi Tuhan tuh yang tahu labirin kehidupan kita, karena Tuhan tuh melihat kita dari atas. Nah, untuk sampai ke tujuan itu kita harus apa? Kita harus buka telinga. Buka telinga lebar-lebar supaya kita mendengar suara Tuhan. Untuk apa? Supaya kita juga dapat mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, adik-adik untuk saat ini paham dong ya, paham ya, anak Halim pinter-pinter kok ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Terus caranya gimana sih bisa keluar dari labirin itu? Tadi kakak udah bilang kita harus dengaran, kita harus fokus sama suara Tuhan. Nah kak, tapi aku tuh kok nggak pernah dengar suara Tuhan ya? Lewat apa sih kak aku harus dengar suara Tuhan tuh dari mana? Caranya gimana kak, kasih tahu. Caranya dari sini, ini apa? Alkitab. Caranya dengan apa? Caranya begini, dengan berdoa. Bisa juga lewat nasihat-nasihat dari siapa? Nasihat dari orang tua, nasihat dari kakak, nasihat dari kakek, nenek, om, tante, semuanya yang baik-baik. Itu adalah suara dari Tuhan. Jadi kita harus membuka hati, membuka diri untuk saling dengaran. Nah, kakak juga mau ajak adik-adik untuk baca dari Roma ya, dari Roma 8 ayat 28. Kakak bacain ya, tapi nanti di samping kakak akan ditampilkan juga nih ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi berharaplah pada Allah,
serahkan segala masalahmu padanya, maka Tuhan itu akan merangkai kehidupan kita supaya lebih indah. Kalau misalnya kita sebelumnya ngerasa sedih, kita sebelumnya ngerasa kecewa, kita sebelumnya penuh dengan kepahitan, percayalah itu semua rantai kehidupan akan dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya kita udah diselamatkan, rantai kehidupan itu sudah dipatahkan, kita akan terbang bagai Raja Wali. Yang namanya terbang dia nggak mungkin di bawah, yang namanya terbang dia pasti akan ada di atas. Kalau misalnya kita sudah terbang bagai Raja Wali dan disertai oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat ke bawah tuh labirin kehidupan kita tuh kayak gimana. Jadi kita harus membuka hati, buka telinga, dengarkan suara Tuhan, fokus pada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi supaya kita bisa menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Baik-baik ya adik semua, sehat-sehat, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dengar-dengaran sama papa, mama. Shalom, selamat hari Minggu. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan dan sharing firman-Nya. Nah, untuk menutup sharing firman pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk satu di dalam doa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kakak pimpin dari sini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kami masih dapat melaksanakan aktivitas kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih juga karena kami telah mendengarkan sedikit daripada firman-Mu, supaya firman yang telah kami dengarkan dan kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, bentuklah kami dapat menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi. Bentuklah kami supaya kami dapat lebih menyerahkan diri kami kepadamu dan Engkau menolong kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kakak akan menyampaikan aktivitas yang akan adik-adik kerjakan. Adik-adik boleh menyiapkan alat tulisnya ya, kertas, buku, sama pulpen atau pensilnya. Nah, yang harus adik-adik kerjakan adalah adik-adik harus menyiapkan satu lagu pengantar firman, kemudian adik-adik bisa tulis liriknya. Yang kedua, adik-adik bisa menuliskan makna dari lagu itu. Oke deh, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Baik adik-adik, kita telah di ujung ibadah pada hari ini. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita bernyanyi TAA Taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT taat. Dengar-dengaran, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. TAAT taat. Baik adik-adik, kita mau menutup ibadah ini, marilah kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan Yesus pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap pembelajaran yang sudah kami terima pada hari ini dapat kami terapkan, dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin berdoa secara bersama-sama doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa